Kalau kita selalu mendengar mukjizat para rasul yang hebat-hebat itu belum ada apa-apanya bandingkan mukjizat Al-Quran ini yang selalu yang ada di hadapan kita ini. Kalau kita pernah mendengar cerita betapa hebatnya banjir itu, dipukulkan tongkat ke lautan, lautan terbelah menjadi dua. Nabi Saleh dapat mengeluarkan unta dari dalam batu. Nabi Isa menjadikan orang mati kembali hidup dan lain-lainnya. Maka tidak ada mukjizat yang mempunyai pengaruh yang hebat pada jiwa manusia melebihi Al-Quran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi rawdatin min riyadil jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin Abi Zahra Fatimah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para salikin, hadirin hadirat serta para tetamu sekalian. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam yang berkah ini kita masih dapat bertemu bertatap muka untuk meneruskan kajian tafsir kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan ridha kepada tuan-tuan yang datang ke persidangan ini. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal aw qutti'at bihil ardu aw kullima bihil mauta bal lillahil amru jami'a afalam yai'asil ladzina amanu allau yasha'ullahu lahadan nasa jami'a wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'ah aw tahullu qariban min darihim hatta ya'tiya wa'dullah innallaha la yukhliful mi'ad. Ayat yang ke-31 dari surah Ar-Ra'd. Pembahasan kita pada malam hari ini merupakan lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Hadirin dan hadirat sekalian, menurut riwayat Ibnu Abi Hatim dan yang lainnya, pernah orang kafir Quraisy datang menghadap Rasulullah, meminta kepada Rasulullah untuk membuktikan, menunjukkan satu tanda atau mukjizat yang besar lagi hebat.
Dalam riwayat itu dikatakan bahwa mereka minta Rasulullah untuk menggeser gunung-gunung yang ada di Mekah itu. Digeser gunung itu supaya luas tanah dan bisa ditanami, supaya dibelah bumi seperti terbelahnya bumi dan angin yang dibuat oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Meminta supaya orang mati itu kembali hidup seperti mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah untuk meneruskan perjuangan dakwah itu, untuk menegakkan kebenaran, yaitu untuk mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Itulah yang mesti disampaikan di muka bumi ini. Kalaupun mereka atau kamu minta mukjizat juga, inilah mukjizatnya. Apa dia? Al-Quran. Dan Al-Quran ini dia, hadirin sekalian, kalau kita selalu mendengar mukjizat para rasul yang hebat-hebat itu belum ada apa-apanya bandingkan mukjizat Al-Quran ini yang selalu yang ada di hadapan kita ini. Kalau kita pernah mendengar cerita betapa hebatnya banjir itu, dipukulkan tongkat ke lautan, lautan terbelah menjadi dua. Nabi Saleh dapat mengeluarkan unta dari dalam batu. Nabi Isa menjadikan orang mati kembali hidup dan lain-lainnya. Maka tidak ada mukjizat yang mempunyai pengaruh yang hebat pada jiwa manusia melebihi Al-Quran ini. Dan mukjizat yang saya sebutkan itu bersifat temporari. Dia berhenti, dia habis dengan habisnya, wafatnya, empunya mukjizat itu. Tuan-tuan sekalian. Jadi mukjizat yang saya sebutkan itu sifatnya temporari, sementara. Dikatakan bahwa Nabi Saleh dapat mengeluarkan unta dari batu, mana dia mukjizat itu? Sudah tak ada. Mukjizat itu sudah hilang, sudah habis, sudah tamat bersamaan dengan tamatnya Nabi itu. Kan hebat, tongkat dipukul ke laut, laut terbelah menjadi dua, luar biasa. Mana dia tongkat itu? Anda kita mencarinya. Mukjizat itu sudah tidak ada. Kenapa? Karena Nabi yang bersangkutan itu sudah tidak ada. Tapi Al-Quran ini dia tidak bersifat temporari. Dia kekal sampai akhir zaman. Dan ada di hadapan kita yang bisa kita baca setiap hari, setiap saat. Ini di Al-Quran Karim. Pengaruhnya luar biasa. Bahkan dikatakan, hadirin hadirat sekalian, Syekh Muhammad Abduh pernah mengatakan Quran ini ibarat anak perawan yang belum kawin lagi. Belum kawin lagi. Sanggupnya menghadapi tantangan zaman itu. Artinya semakin tua dunia ini, semakin canggih ilmu dan ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin nampaklah mukjizat Al-Quran itu. Karena dia bukan kalamul bashar, bukan ucapan cakap manusia, tapi kalamullah, kalam Allah. Atau dikatakan Abdullah bin Darraj, hari ini kita baca Quran, hari ini surah yang sama, satu surah dan satu ayat. Esok kita baca lagi surah yang sama, ayat yang sama. Ini kata Abdullah Darraj dalam kitabnya An-Naba' Al-Azim. Besoknya lagi kita baca Quran lagi, surah yang sama, ayat yang sama, kata beliau, dia akan menimbulkan makna-makna baru. Tak habis-habis dia. Ini dia Al-Quran, mukjizat Quran. Kalau ada orang berumur 5 tahun boleh menghafal Quran, selalu saya katakan para hufaz yang datang ke Nosah ini, bolehlah kita berbangga, bersyukur dapat menghafal Quran. Tapi ingat juga yang dihafal itu kalamullah,
ada mukjizatnya di situ. Berapa banyak kitab yang tebalnya tidak setebal Quran, tidak mampu dihafal oleh manusia. Jadi Quran ini bisa dihafal, ngerti tidak apa tidak, tapi mampu dihafal. Kenapa? Selain karena anugerah akal yang cerdik, Al-Quran ini mempunyai mukjizat yang luar biasa. Jadi hadirin hadirat sekalian, kalaulah mereka datang, orang yang tak percaya, kau mintanya ganjil-ganjil, supaya ini minta itu tak bisa dibuat. Seperti yang pernah kita bahaskan bahwa permintaan kaum kafir Quraisy ini yang ganjil-ganjil ini, mereka sangka tidak bisa. Ketika bukti itu dibuktikan, mereka tidak beriman. Kurang apa hebatnya Rasulullah ditunjuknya bulan-bulan terbelah. Beriman? Tidak beriman. Jadi permintaan mereka jangan diacuhkan. Jadi kata Ibnu Abi Hatim, mereka datang minta bukti-bukti itu. Tapi kalau mereka minta juga mukjizat, inilah dia Quran ini. Itu ayat yang saya baca tadi. Ya, ayat yang saya baca tadi. Kata Allah, walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au quti'at bihil ardu au kullima bihil mauta. Jikalau ada satu kitab bacaan yang dapat digeser dengan dia gunung-gunung, dibelah dengan dia bumi, dipercakapkan dengan dia orang mati. Al-Quran adalah Al-Quran. Atau terjemahan yang lebih mudah begini dia, tentuan sekalian, apabila ada satu kitab bacaan yang mana bacaan itu bisa membuat gunung itu tergoncang, terbelah bumi, kemudian bercakap orang mati, ada satu bacaan, inilah Al-Quran. Jadi artinya kita dituntut dengan akal kita yang jernih, yang sehat ini untuk merenungi ayat ini. Dituntut kita, karena Allah telah berikan akal pikiran pada kita. Bahkan dalam ayat lain sebutkan dalam Al-Hasyr itu, lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andai kata kami turunkan Al-Quran di atas gunung, di atas bukit, hancurlah gunung itu karena takutnya kepada Allah. Apa maknanya? Inilah dia, kita dituntut untuk memahami ayat Al-Quran dan ayat yang kita bacain dengan akal kita yang jernih dan sehat. Artinya apa? Hancur gunung tadi. Intisari dari Al-Quran ini akan membawa perubahan-perubahan besar pada dunia ini. Itulah dia. Intisari dari Al-Quran ini akan membawa perubahan-perubahan besar pada dunia ini. Dan itu sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi insya Allah. Dan itu sudah berlaku dan pernah terjadi. Kehebatan Al-Quranul Karim jangan kita pandang yang nyata-nyata tuh, yang dikatakan mukjizat, terbelahnya laut, runtuhnya gunung, dan itu sodak nengoknya baru dia mukjizat. Mukjizat itu bukan hanya itu. Orang-orang Badui Arab, penggembala unta, orang Arab biasa, dijadikan Quran, tuan-tuan sekalian, dijadikan Quran pahlawan-pahlawan kenamaan, menggetarkan dunia pada saat itu, disegani lawan dan kawan. Siapa mereka? Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Ammar bin As, dan lain-lainnya. Dijadikan Al-Quran pahlawan-pahlawan hebat. Dan di waktu itu ada dua adik kuasa yang cukup berpengaruh, menguasai timur dan barat, tak terkalahkan, Persia dan Romawi. Luar biasa, Persia dan
dan Romawi. Satu di timur, satu di barat, menguasai dunia pada saat itu. Tunduk di bawah Islam. Bahkan kedaulatan jahiliyah hancur. Bahkan orang mati, au kullima bihil mauta, dipercakapkan dengannya orang mati. Apa maksudnya? Bahkan orang mati itu maksudnya mati semangatnya, karena mati cita-citanya. Bangkit kembali karena Quran, bangun kembali, bersuara, dan suaranya didengar oleh dunia ini. Dan dulu dikatakan di Jazirah Arabia pernah ada mesin yang menggetarkan dunia. Apa dia? Al-Quranul Karim. Itu kehebatan Al-Quranul Karim ini. Sekarang umurnya lebih dari 14 abad, 1440 tahun lebih kurang umur Quran ini. Tetap menunjukkan kemu'jizatannya. Maka saya katakan tadi, mukjizat yang lain selain Quran bersifat temporari, sementara, sekejap, sudah hilang. Quran ini takkan hilang, diganggu pun tidak bisa. Berapa banyak orang yang menyelewengkan Quran, nampak kesalahan-kesalahan itu. Itu mukjizat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami tetap menjaganya. Jadi Quran ini sudah berumur lebih dari 14 abad lamanya lebih, dan tetap masih menggoncang gunung, tuan-tuan sekalian, membelah bumi dan menjadikan orang mati berbicara. Itulah di antara maksud walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal au qutti'at bihil ardu au kullima bihil mauta. Balillahil amru jami'ah, bahkan bagi Allah lah, kepunyaan Allah lah semuanya, segalanya. Suasana dunia ini kan bergelombang. Oh, kita kalau kita dengar berita ini gogam kita. Pasang surutnya Islam itu dia bergelombang. Artinya suasana dunia ini bergelombang. Ada kalanya matahari Al-Quran itu menerangi bumi, sehingga permukaan bumi itu terang benderang lantaran pancaran cahaya matahari Quran itu. Tapi ada kalanya sinar yang hebat itu dihalang oleh awan. Tapi kita masih ingat, setebal apapun awan yang menghalangi pancaran itu, takkan dapat menandingi pancaran cahaya itu. Dan kini cahaya itu bangkit, insya Allah sampai akhir zaman akan bangkit dia, meruntuhkan gunung-gunung kejahilan itu, meruntuhkan gunung-gunung kebatinan itu. Bumi yang penuh dengan keonaran itu, kemaksiatan, kemungkaran, dibajak, ditanam bibit baru. Orang mati bangun kembali untuk bersuara. Kalau suaranya tidak terdengar karena pelan, jangan salahkan Quran, salahkan orang yang membacanya, karena mungkin dia sekedar membaca, bukan untuk mengamalkannya. Orang dulu begitu, baca Quran, hatinya ikut membaca juga, mengamalkan isi apa yang dibaca oleh ulama-ulama terdahulu. Kata Allah, afalam yai'asil ladzina amanu allau yasha'ullahu lahadan nasa jami'ah. Tidakkah mengerti, tidakkah mengetahui orang-orang beriman itu, sekiranya Allah berkehendak, lahadan nasa jami'ah, Allah akan berikan petunjuk kepada manusia. Mudah Allah ini, mudah sekali bagi Allah ini, tuan-tuan sekalian,
menjadikan seluruh manusia masuk ke dalam agama yang satu, agama besar. Mudah bagi Allah memberikan petunjuk kepada seluruh manusia sehingga manusia itu masuk ke dalam agama yang satu, agama yang besar, mudah. Tetapi kenapa Allah tidak lakukan? Kalau Allah lakukan, apalagi perjuangan orang beriman nih, apalagi perjuangan kita nih. Tak ada haram, halal semuanya. Tak sur hidup tuh. Hidup itu semakin sur, dia semakin sedap lah dia. Ada halal, ada haram, ada iri, ada dengki, ada fitnah, baru hidup namanya. Tonang aja tak sedap. Hidup itu akan semakin indah apabila ada gesekan-gesekan. Di mana? Di dunia perniagaan, di dunia bisnis, di perkantoran, di pegawai negeri swasta, ada iri, ada dengki, hidup akan semakin indah. Itulah di situ letaknya munculnya perjuangan itu. Begitulah dia. Oh, saya tidak mau ada itu, Tuhan. Dimanapun kita tegak, di bumi manapun kita berpijak, yang namanya iri, dengki, fitnah pasti ada. Jangan coba-coba kita ingin menghindar di hal-hal itu. Itu sudah sunnatullah. Adanya itulah adanya perjuangan kita. Kalau kita lihat kabar-kabar sekarang ini yang menghantam Islam, tuan-tuan sekalian, ada liberal, ya kan? Kalau tak ada liberal nih, sonyaplah dunia nih, sonyap. Di Eropa mereka menghina Allah, menghina Nabi, menghina Quran. Jangankan di Eropa, di tanah air kita pun ada orang yang berani menghina Allah, menghina Nabi Muhammad, menghina Al-Quran. Disitulah letak perjuangan kita, ketabahan, kesabaran kita. Ya, kalau tidak ada liberal, sekular, bukan berarti kita sefaham, tidak. Kita hikmah di sebalik itu. Kita melihat di sebalik yang zahir-zahir itu, tuan-tuan sekalian. Mereka membuat satu pernyataan-pernyataan luar biasa, menggugah kita untuk membaca. Pandailah kita. Akhirnya ada mereka, jadi kita pandai. Terkadang negara-negara, beberapa negara Arab itu dihujat. Siapa sangka, ya, Piala Dunia Aceh itu Piala Dunia pula sudah gitu. Kalau dulu saya tak lopeh nonton tuh. Nah ini kok aja lah. Nah kok aja. Tahan. Bermalam-malam tak tidur. Ya kan? Piala Dunia. Siapa sangka hidup ini dia bukan kebetulan, sudah suratan dia. Piala Dunia, suatu pertandingan yang bergengsi dunia, diadakan di tanah Qatar. Bahkan diceritakan, mungkin berita belum sampai kepada tuan-tuan, dan saya mendapatkan cerita juga, Allahu a'lam, tapi alhamdulillah lebih dari 1000 orang. Belum lagi piala itu berlangsung, baru pembukaan sudah bersyahadat lebih dari 1000 orang. Lebih dari 1000 orang. Sedap kita lihat dunia ini, bergelombang dia. Ya. Semakin bergelombang dunia ini, pasang surutnya, semakinlah Al-Quran itu menunjukkan kehebatannya. Insya Allah. Jadi kita bacalah Quran itu, faham tak faham. Oh saya tak mengerti, jangan alasan tak membaca kau tak mengerti. Tengok, mengerti atau tidak mengerti, bacalah karena dia berpahala. Diturunkan kepada Nabi Muhammad dan beribadah dalam bacanya. Ini adalah Quran. Dia punya mukjizat yang luar biasa. Imam Syafi'i saja satu bulan tu katanya bulan Ramadan 60 kali khatam. Bulan Ramadan kita berkelompok 2 kali khatam. Imam Syafi'i suang aja dia, ya suang aja dia. Kita berkelompok. Tak berhagak lagi dah. Sana berapa? Sekali khatam. Kami 2 kali.
3 kali berapa orang? 10 orang. Begitulah kemampuan kita. Alhamdulillah. Tahun ini misalnya dijumlahkan 30 kali khatam, tahun depan Ramadan akan datang ini mungkin dalam 40 atau 50. Tak apa tuan, itu kalau berkelompok memang 3 kali kami dapat, tapi kalau saya sendiri tuan 10 kali. Hebat pula, hampir kalah Imam Syafi'i. Allau yasha'ullahu lahadan nasa jami'a, kalau Allah berkehendak semua Allah bisa diberikan petunjuk semuanya, beriman semuanya. Wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'ah. Wala yazal, dan senantiasalah, begitulah dia, dan senantiasalah alladzina kafaru, orang-orang yang tidak percaya itu, tusibuhum bima sana'u qari'ah, senantiasa ditimpa azab. Orang yang buat jahat itu akan dibalas dengan jahat juga. Oleh karena itu hati-hati kita berbuat kejahatan, karena kejahatan yang kita buat akan kembali kepada kita. Nanti kalau kita sebut hukum karma lain pula ceritanya. Teringat pula kita khutbah Tuan Guru, bunyinya itu kama tadin tudan. Sekarang dah jarang kita dengar itu. Orang dah baca khutbah modern, semua modern, ya kan? Kalau dulu dah biasa. Dulu di zaman kami itu tahun-tahun 80-an lah. Jadi selalu diperdengarkan khutbah-khutbah Tuan Guru. Dan di zaman itu pun masyarakat siap mendengarkan khutbah Tuan Guru yang durasinya 30 menit. Sekarang baru nak mulai dah ngantuk dah. Begitu dia. Bahkan berencana pun lagi, nanti kalau nak mulai khutbah, ke situ aku tidur. Berencana di khutbah itulah aku tidur istirahat katanya. Lotih pokoknya. Kama tadin tudan. Ya, kita tidak ingin takhrij hadis ini tentang derajat hadisnya, tapi artinya sebagaimana kamu berbuat, kamu akan diperbuat. Jahat kamu kepada orang, engkau akan dijahati. Engkau berbuat zalim, engkau akan dizalimi juga. Hati-hati itu. Hukum karma maksudnya. Wala yazalul ladzina kafaru tusibuhum bima sana'u qari'ah aw tahullu qariban min darihim, atau azab itu kena dekat, menimpa mereka dekat dengan kampung mereka, darihim, rumah mereka, kampung mereka, hatta ya'tiya wa'dullah, hingga datang janji Allah itu. Kalau Allah sudah mengatakan, kata Allah, innallah la yukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak akan pernah mungkir akan janjinya. Hadirin dan hadirat sekalian, kata Allah pula, walaqad istuhzi'a birusulin min qablika fa'amlaitu lilladzina kafaru thumma akhadhtuhum. Dan telah diperolok-olok, bagi bahasa Quran itu begitulah dia. Kalau bahasa kita itu, dan telah diejek-ejek, diejek, bahasa kita itu diejek, birusulin, rasul-rasul. Jadi rupanya, dan seperti yang pernah kita sampaikan, mulai zaman Nuh. Kenapa saya katakan zaman Nuh? Karena dakwah itu mulainya zaman Nabi Nuh. Kewajiban dakwah itu dimulai zaman Nuh, bukan Adam dan Idris. Maka kita sebutkan, kita sampaikan mulai zaman Nabi Nuh hingga zaman Nabi Isa alaihissalam, sebelum lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
walaqad istuhzi'a bi rusulin, kata Allah. Jadi rupanya Nabi Nuh hingga zaman Nabi Isa mereka diperolok, diejek, bahkan dibunuh. Dan tidak sedikit dari kalangan Nabi yang bukan Rasul dibunuh. Bahkan kita pernah cerita di surah Yasin itu ada 4 orang yang dibunuh. 4 orang. Fa'azzazna bi tsalis, itu 3 orang. Wajah min aqsal Madinah, 1 orang, 4 orang dibunuh. Di mana? Riwayat diceritakan di Antakya. Itu dalam surah Yasin saja. Mudah betul masyarakat waktu itu membunuh para nabi. Jangankan para nabi, Rasul pun mereka bunuh. Nabi Yahya dipenggal kepalanya, Nabi Zakaria digergaji kepalanya, Nabi Isa, keyakinan mereka, disalib pula. Wa ma salabuh, mereka tidak menyalibnya, wa ma qataluh, mereka tidak membunuhnya, tapi diangkat ke hadratullah. Dan Nabi Muhammad pun berapa kali mereka ingin membunuhnya, diselamatkan Allah. Jadi bukan hanya diperolok, diejek, dihina, dibunuh mereka. Min qablik, sebelum engkau. Fa'amlaitu lilladzina kafaru. Tuan-tuan, kalimatnya fa'amlaitu, kami panjangkan tempohnya. Terkadang tercakap orang-orang ialah orang-orang yang ada pengalaman, begini cakapnya itu. Orang-orang jahat ini kenapa panjang umurnya ya? Elok dia mati. Ada orang baik-baik meninggal. Ini kata Allah, fa'amlaitu lilladzina kafaru, kami panjangkan tempohnya. Ya tentu tuan-tuan menengok TV, bagaimana hantaman-hantaman ejekan mereka terhadap Islam itu. Ya, orang Yahudi pun ada sekarang ini. Kenapa Allah masih adakan orang Yahudi? Kenapa Allah tidak musnahkan Yahudi? Seperti Allah musnahkan, binasakan bangsa Ad dan Samud dan lain-lainnya. Allah tinggalkan Yahudi. Untuk apa? Untuk perjuangan kita, supaya ada perjuangan kita nih. Supaya kita ada perjuangan dalam hidup ini. Jauh kita, ya kan jauh itu, tapi perjuangan dalam keluarga kita, keluarga besar kita, perjuangan kita dalam masyarakat kita, itu ada perjuangannya. Gelombang tadi, pasang surut tadi. Begitu hebatnya firman Allah, fa'amlaitu lilladzina kafaru, kami panjangkan tempohnya. Dan nampaknya berhasil, nampaknya, tapi tidak. Bahkan seakan-akan mereka diberikan kemudahan. Ucapan mereka merajalela, setiap hari menghujat Islam mudah saja. Dan Allah berikan kesehatan pada mereka. Allah limpah ruahkan harta mereka, leluasa mencakapkan kata-kata yang merendahkan Islam. Kami panjangkan mereka tuh tempohnya, mungkin umurnya dan lain-lainnya. Nampaknya berhasil, padahal tidak. Dikala mereka kalah, mereka akan mengalami kekecewaan yang besar. Dan ingatlah dulu sebelum Rasulullah, para penghalang dan para pencaci Rasul-Rasul itu kan ada pemimpin-pemimpinnya. Dari zaman Nabi Nuh hingga zaman Nabi Muhammad kan ada pemimpin-pemimpinnya. Tapi ingatlah, para pemimpin itu biasanya yang sudah tua-tua. Jadi kalau Allah katakan kami panjangkan, macam mana panjangnya itu? Ada 20 tahun, ada 30 tahun, dituntut kita untuk berjuang selama 30 tahun itu. Rasulullah, mentornya Allah, memerlukan waktu 23 tahun. Usah cakap tentang Nabi Nuh lagi, ratusan tahun. Kita baru berdakwah 1 minggu, dah nak berhenti. Kenapa? Masa aja mau keuang tuh. Nah, sudah. Masa mungkin kena letih, mungkin kena boleh makan, atau dia ke masjid itu membuat masalah yang tak mana, masam na mukanya, disangkonya, memandang dia, berhenti seminggu, kocap aja. Nabi Nuh ratusan tahun,
maka pantaslah Allah katakan kepada Nabi Nuh, berhentilah engkau ya Nabi Nuh. Nah, ya, barulah Nabi Nuh berhenti. Mana ada nabi seperti Nabi Nuh berdakwah ratusan tahun lamanya? Tak ada. Maka wajar, pantas dan patut Allah katakan berhentilah, karena mereka la yu'minu, sekali-kali mereka tak akan beriman. Jangan kita bercita-cita firman itu datang kepada kita macam Nabi Nuh disuruh berhenti berdakwah. Fa'amlaitu, kami panjangkan tempohnya, lilladzina kafaru, bagi orang-orang yang tidak percaya, summa akhadtuhum, kemudian kami azab mereka. Tuan-tuan sekalian, itu dalam riwayat itu doanya Nabi Musa alaihissalam itu doanya luar biasa. Kan ada misalnya contoh doa Nabi Ibrahim dan doa Nabi Isa itu lemah lembut. Kalau engkau azab mereka tu Allah, mereka tu hamba-hambamu. Kalau engkau ampuni mereka, engkaulah Maha Pengampun. Ini tak ada pada Nabi Nuh, tidak ada pada Nabi Musa. Matikan mereka semuanya. Hancurkan harta-harta mereka, hanguskan harta-harta mereka, tanam mereka hidup-hidup. Jangan beriman. Kalau Tuhan nak berdoa begitu, abantai. Ada dalilnya. Dalilnya ada. Berdoa Nabi Musa diaminkan oleh Nabi Harun, doa itu baru dikabulkan setelah 40 tahun lamanya. Mana dia? Tenggelam di laut. Matilah Fir'aun dan bala tentaranya, lebih kurang 400.000 orang, 4.000 orang lebih, dan harta bendanya semua yang tenggelam. Dikabulkan. Berapa lama? 40 tahun lamanya. Itu yang berdoa Nabi, yang mengaminkan Nabi Harun. Kita kadang sembahyang, kadang tidak, minta doa kita dikabulkan copet. Tak boleh begitu. Minta aja pada Allah untuk kebaikan-kebaikan kita. Summa akhaztuhum, kami azab, aku azab. Summa akhaztu, aku azab mereka. Dipanjangkan. Kadang-kadang iyalah Tuhan, itu orang kafir kan di zaman Nabi itu dipanjangkan. Ini memang umur zaman itu memang panjang-panjang. Summa akhaztuhum, kemudian kami azab mereka. Fa kaifa kana iqabi, maksudnya bagaimana hebatnya azabku ini. Jadi ini sebenarnya obat penawar untuk Rasulullah. Begitu hebatnya perjuangan itu. Tuan-tuan sekalian, itu pun ya, Rasulullah yang luar biasa. Kita ini berdakwah duduk aja ini. Maulana Al-Kandahlawi itu luar biasa juga, pemimpinnya kaum Jamaah Tabligh itu, dan metode dakwah mereka kan mengetuk pintu itu. Memang ada satu pandangan, satu pendapat dulu di India itu katanya begini, payah berceramah gini nih sembelih. Sekarang aja banyak orang Islam sembelih oleh Perdana Menterinya sekarang nih. Marah mereka kenapa lembu Tuhan mereka disembelih. Tak boleh sembelih, dijual boleh. Tak mati kita. Lembu tak boleh disembelih, jual boleh. Banyak disembelih orang Islam, dipotong tangannya, jangan sembelih lembu. Jadi metode ceramah waktu itu pelan-pelan datang ke rumah, ketok pintu. Begitu dia. Karena dakwah seperti ini tak bisa disembelih waktu itu dan mungkin sekarang. Dan metode itu diterapkan sekarang ini. Dan itu hanya bisa dibuat oleh saudara-saudara kita Jamaah Tabligh, luar biasa. Kita salut. Kita tak mampu tuh. Mampu kita mengotok rumah main semayang, topuk ada gitu. Tapi mereka, saya mendengar, saya banyak sahabat-sahabat saya di sana, di Malaysia, berdakwah dari masjid ke masjid, ke Sabah, Sarawak, Bangladesh, India, Pakistan. Mereka banyak mendirikan masjid-masjid di Eropa. Bahkan kalau saya tidak salah, Islam di sungai Amazon itu, di Peru itu, lebih dari 1.000 orang diislamkan oleh orang Jamaah Tabligh. Mereka tahan. Kita dakwah ini antar bersilam aja. Mereka
berdakwah sampai ke sungai Amazon sana. Ngeri sungai Amazon, bukan macam sungai Silam ni. Tuan tengok sungai Amazon tu tak ada titi, tak bisa dia bangun titi katanya. Segala jin dan hantu berlaunya, kata Muslim ada di sana. Ada di sana semuanya, ngeri sungai Amazon tu. Panjang. Di Peru katanya itu hampir 1000 orang bersyahadat karena buah tangan jerih payah perjuangan orang-orang jamaah tabligh itu. Ya, alhamdulillah kita salut sama mereka. Hadirin dan hadirat sekalian, afaman huwa qaimun, apakah dia, maksudnya Allah, qaimun ala kulli nafsin bima kasabat, menjaga ala kulli nafsin, atas tiap-tiap jiwa bersama apa yang mereka usahakan. Jawabannya tidak sama. Ada Tuhan, itulah Tuhan kita Allah, dan mereka ada Tuhan juga, berhala dan lain-lainnya. Sifatnya tidak sama. Allah ni kita qaimun ala kulli nafsin, Allah ini menjaga tiap diri kita. Itu dalam konsep tarikat namanya muraqabah. Muraqabah itu mengintai, diintai. Muraqabah yang baik itu akan melahirkan musyahadah, yang artinya menyaksikan. Tampek suluk itu diantara tampek yang elok untuk seorang itu salik itu bermuraqabah. Raqabah yuraqib, muraqabah. Muraqabah itu mengintai. Artinya kita merasa senantiasa diintai oleh Allah sehingga kita tidak mau berbuat dosa. Kalau ada rasa itu dalam diri kita, muraqabah yang elok akan melahirkan namanya musyahadah. Nah, itulah arti yang pernah kita ceritakan, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadahlah engkau seakan-akan engkau melihat Allah, musyahadah. Bila engkau tidak melihat Allah, Allah melihat engkau, muqarabah. Tadi ada orang datang, saya tercengang pokoknya. Sekarang sudah selalu datang ke Besilam, kata dia lah. Dulu persepsi saya Tuhan sehingga saya datang selalu kemari, kata dia. Persepsi saya, katanya, tak apa saya cerita sama Tuhan, kan malu juga kan diceritakannya. Orang kalau sudah keluar dari Besilam itu kuat dukunnya, katanya. Iya begitu dia persepsinya itu. Kalau bersuluk itu, kalau sudah keluar Besilam tak boleh makan ikan, katanya. Yang ada kelambu itu supaya tak ada, itu untuk menghindari nyamuk, saya bilang. Dulu tuh banyak nyamuk. Kenapa kecil? Kalau bosa tak boleh suluk. Bosa pula. Setiap uang sebesar ini taklah bisa begitu. Kocik-kocik lah dia. Supaya hadir konsentrasi tadi. Ibadah kan perlu konsentrasi. Kadang-kadang kawan-kawan ngejek ada juga. Ditutuplah pakai kelambu supaya lebih konsentrasi dia. Supaya dia ingat dia dalam kubur begitu. Kan begitu dia. Kemudian supaya dia lebih konsentrasi, terhindar dari nyamuk, pakai kelambu. Kata Rasulullah pula, warna yang bagus itu warna putih. Pakai putih lah dia, saya bilang. Boleh saya pakai kelambu hitam? Izin dulu sama Khalifah Malik. Boleh atau tidak? Kalau tak boleh, jangan pakai. Warna-warni pula dalam suluk itu. Ada hitam, ada merah, kan seragam lebih elok lah dia. Terkadang kelambu pun dipersoalkan. Tidak bisa kita jawab. Ikan itu kenapa? Kita sudah jawab juga. Kan ikan itu bukan diharamkan, dipantangkan untuk sementara, saya bilang. 10 hari saja. Kenapa? Karena itu mengandung protein yang cukup tinggi. Lauk-lauk yang mengandung protein cukup tinggi, kalau dimakan sebagai lauk dia, mudah mengantuk dan letih. Sedangkan kita mau berzikir 5.000 hingga 11.000, janganlah dulu, nanti baru nak mulai udah tidur. Jadi macam mana? Makanlah dulu tahu tempe. Kan begitulah dia.
Begitu Tuhan, iya. Tak ada yang lain, memang begitulah dia. Nah, itu bahwa soal kelambu belum habis lagi cerita kelambu itu. Ya. Sekarang alhamdulillah di Besilam nih, tuan-tuan sekalian, dulu seingat saya dululah tahun 80-an tuh, hampir setiap rumah berkelambu. Hampir setiap rumah berkelambu. Kalau obek nyamuk saya tanya lagi. Obek nyamuk saya tanya lagi. Sekarang ceklah, buat satu kajian. Buat satu kajian, kalau dulu 100% setiap rumah berkelambu, kita tengok sekarang ini. Karena hutan sudah semakin hilang, semakin habis, nyamuk pun dia udah comeh dah. Comeh nyamuk, nak kemana lagi pergi? Mencari hutan lah. Karena Besilam sudah semakin bandar kota, semakin hilanglah dia. Acek nanti. Boleh jadi di rumah, sebagian rumah sudah tidak ada kelambunya. Tapi kenapa rumah suluk tetap ada kelambu? Kita ingin mengikuti jejak-jejak orang-orang pendahulu kita. Bekas-bekasnya itu. Kalau saya inginkan nosah nih, tak ingin saya diganti ini. Kenapa? Karena di nosah ini dulunya berpijak, berjalan, berduduk orang-orang alim belaka, orang para wali. Kita ingin duduk di tempat bekas-bekas mereka. Ingin kita. Tapi terpaksalah kita ganti. Karena lapuk. Terpaksa kita ganti. Karena sudah lapuk. Kalau ingin hati, jangan. Siapa yang tidak ingin duduk di tempat duduk, pernah duduk seorang wali yang alim, inginlah kita. Tapi tak mungkin lagi kita pertahankan karena situasi, kondisi, keadaan memaksa kita untuk menggantinya. Begitulah, menurut akal ya begitu. Ya, menurut akal kita gitu. Tamu-tamu mau datang, ingin sembahyang khusyuk, tengok lapuk nanti, tak mau datang lagi dia. Itulah dia tuan-tuan serta hadirin hadirat sekalian. Walaupun ayat yang saya baca tak habis dia tafsirannya, tak apalah, nanti minggu hadapan kita sambung lagi. Mudah-mudahan perbincangan kita pada malam ini membawa berkah rahmat kepada kita semuanya, untuk kita lebih dapat memahami isi kandungan Al-Quran yang hebat ini. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.